Setelah Pandawa mendapat wejangan-wejangan secara panjang lebar dari Krishna, mereka nampaknya masih membutuhkan beberapa penjelasan. Karena itu, mereka pun menyembah dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Wahai Yang Maha Agung penguasa kecerdasan dan kebijaksanaan, kami masih mempunyai keraguan-raguan dalam hal-hal seperti yang manakah dari kewajiban-kewajiban itu yang paling bernilai untuk dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban serta keharusan-keharusan itu sungguh sangat beraneka ragam. Dan kadang-kadang menurut pendapat kami saling bertentangan satu dengan yang lain. Dan kami pernah mendengar bahwa meskipun badan jasmani sudah mati dan dimusnahkan masih juga terikat dengan kewajiban-kewajiban yang patut dipenuhi, sehingga setelah mati pun kami masih harus menempuh upacara untuk menyucikan roh kami ini. Dan sebagian orang menyatakan bahwa kewajiban-kewajiban itu akan lenyap bersama-sama dengan kehancuran badan jasmani. Sebagian lagi orang menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada satu hal pun yang pasti, semua doktrin-doktrin itu sangat meragukan kebenarannya. Tetapi banyak pula yang dengan tegas berani memastikan bahwa apa yang diyakini itu adalah benar. Tentang kekekalan pun masih banyak yang berbeda pendapat. Banyak orang percaya bahwa di alam semesta ini tidak ada sesuatu yang dapat disebut kekal. Pendapat-pendapat tentang ada dan tidak ada itu sungguh bersimpang siur. Beberapa orang Brahmana menyatakan bahwa mereka sungguh-sungguh sudah memahami Brahman, menyatakan dengan pasti bahwa ini ada, itu tidak ada, juga menyatakan bahwa yang nyata dan yang tidak nyata itu merupakan satu kesatuan. Sedangkan Brahmana lain menyatakan bahwa pendapat itu tidak benar sebenarnya. Kedua hal itu sangat berbeda. Ada lagi yang lain menyatakan bahwa hal itu mempunyai banyak pengertian tergantung dari sudut mana kita meninjaunya. Selanjutnya kami mengetahui bahwa ada beberapa orang bijaksana menyatakan bahwa ruang dan waktu itu adalah merupakan wujud nyata, sedangkan yang lain menyatakan sebaliknya. Sampai pula ke masalah pakaian. Ada yang menyatakan bahwa rambut harus digelum ke atas, bahkan hingga melekat menjadi satu, dan harus mengenakan kain selembar dari kulit rusa. Yang lain menyatakan agar rambut itu dicukur gundul serta dianjurkan agar tidak mengenakan pakaian berupa apapun juga. Ada orang mengajarkan agar para petapa tidak membersihkan diri dengan mandi. Sementara yang lain menganjurkan agar kebersihan jasmani itu harus dipelihara dengan mandi setiap hari bahkan sampai banyak kali sehari. Perbedaan-perbedaan seperti itu pastilah dipahami sebab musababnya oleh para dewa dan orang-orang bijaksana yang mengetahui tentang Brahman. Selanjutnya ada yang menganjurkan agar tetap makan sepuasnya atau sedikit-sedikit, tetapi ada bahkan yang menolak makanan sama sekali. Banyak pula orang bijaksana menganjurkan agar kita selalu bertindak dan berbuat. Sedangkan yang lain menganjurkan agar kita ini diam saja menghentikan segala macam kegiatan itu dan harus menyiapkan diri ke tempat sunyi melakukan meditasi untuk selama-lamanya. Ada pula yang dengan penuh keyakinan dapat menyatakan bahwa kebebasan itu hanya dapat dicapai dengan berpantang. Sedangkan yang lain menganjurkan agar menikmati hidup ini dengan sepuas-puasnya. Ada orang yang selamanya mengejar kemewahan dan kekayaan. Sementara yang lain bahkan menolak kekayaan dan hidup seperti orang miskin. Selanjutnya orang berbeda pula pendapatnya dalam hal sarana-sarana yang diperlukan pun berbeda-beda pula. Banyak orang berpantang melakukan tindakan-tindakan kekejaman, tetapi banyak pula yang lain selamanya didorong untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengerusakan. Ada yang selalu mendambakan hasil dan kebesaran. Sedangkan yang lain bersikeras menyatakan bahwa hal itu tidak benar. Sebagian orang selalu berbuat kebaikan itu ada manfaatnya. Sebagian orang menuntut kesenangan hidup sementara yang lain mencari rasa sakit dan penderitaan. Orang lain lagi menyatakan bahwa renungan-renungan dan meditasi adalah merupakan jalan satu-satunya untuk menuju kebebasan, sedangkan yang lain mengatakan bahwa jalan satu-satunya itu adalah melakukan upacara-upacara. Ada lagi yang menyatakan bahwa
karunia, dan bakat itu yang terpenting, serta mendorong langkah-langkah yang diambil dalam kehidupan ini. Tetapi yang lain menyatakan bahwa usaha dan tanpa berata adalah jalan yang patut ditempuh. Bahkan ada yang dengan tandas menyatakan bahwa semua jalan itu salah. Menurut mereka jalan yang terpenting adalah membaca dan mempelajari kitab-kitab suci saja. Ada lagi yang menganjurkan bahwa menuntut ilmu pengetahuan dan berpantang itu merupakan jalan yang paling utama. Yang lain memujikan jalan bersatu dengan alam sebagaimana adanya. Sebagian lagi secara ekstrem, lalu melakukan segala-galanya, sedangkan yang lain menolak segala-galanya. Wahai Brahman yang Maha Agung, kewajiban-kewajiban yang sangat berbeda-beda itu sungguh membingungkan hamba. Kami semua bergerak dalam kegelapan sungguh tidak mampu menarik kesimpulan. Orang selalu saja menyatakan, bukan itu, melainkan inilah yang terbaik. Orang yang sudah menempuh salah satu jalan, serta tata kewajibannya selalu menyatakan bahwa apa yang sudah dijalankannya itu adalah jalan yang terbaik. Itulah sebabnya pengetahuan kami menjadi kacau dan pikiran kami tidak dapat dipusatkan lagi. Kami memohon penjelasanmu. Oh Brahman yang Maha Mengetahui. Oh manakah jalan yang paling tepat itu? Di manakah letak rahasianya? Dan apakah hubungan kesetaranya dengan alam? Untuk menjawab serangkaian pertanyaan-pertanyaan itu, Wasudewa Krishna memberikan jawaban sebagai berikut. Aku tidak secara langsung akan mengatakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Sejak semula aku telah menyerukan, taatilah guru yang mengajarkan kalian. Kebenaran pertama yang kuajarkan adalah mendengarkan serta mentaati pelajaran yang diberikan oleh guru. Murid harus atau berkewajiban mentaati gurunya. Terima dan camkanlah apa saja yang diajarkan oleh guru kalian itu. Selanjutnya, sebagaimana telah kutekankan berkali-kali, kebenaran yang patut diperhatikan adalah jangan menyakiti makhluk lain. Itulah dua kewajiban terpenting dalam hidup ini, yang dapat membebaskan kalian dari perasaan was-was dan khawatir. Mentaati kewajiban itu merupakan ciri-ciri kesucian yang paling menonjol. Para bijaksana sejak zaman dahulu sudah menyatakan bahwa pengetahuan adalah merupakan bagian yang paling tinggi. Dengan ilmu pengetahuan, orang dapat membebaskan dirinya dari segala bentuk dosa. Orang-orang yang suka merusak dan menyakiti makhluk-makhluk lain, orang yang budi pekertinya buruk, mestinya lah pergi ke alam neraka. Apalagi apabila mereka itu penuh dengan nafsu kemilikan dan bodoh. Orang malas tetapi bertingkah laku baik dan taat akan lahir kembali ke dunia ini berulang-ulang, terutama apabila ia melakukan kegiatan yang selamanya disadari oleh keinginan-keinginan untuk mendapatkan hasil-hasil berupa kesenangan dan kebahagiaan lahiriah. Ia akan terlahir kembali sesuai dengan harapan-harapannya, yaitu mendapatkan kesenangan-kesenangan itu. Orang yang mengetahui bermacam-macam ilmu pengetahuan, bijaksana melakukan perbuatan berdasarkan keyakinan, tidak mengharapkan dan menginginkan, pikirannya terpusat, maka orang itu dikatakan dapat melihat dengan jelas. Selanjutnya dengarkanlah hubungan antara kshetranya dengan alam. Hubungan antara keduanya itu merupakan hubungan antara objektivitas dan subjektivitas. Yang menikmati dan yang berpikir selalu subjek, sedangkan yang dipikirkan dan dinikmati menjadi objek. Purusya itu selamanya merupakan subjek, sedangkan alam ini sebagai objek. Alam ini sebenarnya merupakan objek yang patut dinikmati, oleh karena itu ia tidak mempunyai kecerdasan, tidak mempunyai kesadaran. Ia merupakan wujud yang tidak mengetahui apapun juga. Yang mengetahui adalah yang dinikmati alam itu. Kshetranya adalah yang menikmati itu, dan alam dinikmati olehnya. Orang-orang bijaksana mengetahui bahwa alam selamanya diliputi oleh sifat kembar yang bertentangan dan mempunyai kadar sifat-sifat baik atau buruk. Kadar itu mungkin banyak dan mungkin pula sedikit. Kshetranya tidak dipengaruhi oleh sifat-sifat yang bertentangan itu. Ia tidak mempunyai bagian-bagian kekal
dan bebas sesuai dengan esensinya yang tidak terbatas itu. Ia ada di mana-mana, bergerak dengan digalang oleh pengetahuan. Dia yang menyadari dan menikmati alam sebagaimana kembang Padma menikmati air. Karena ia menguasai pengetahuan itu, maka ia tidak pernah ternoda oleh sifat-sifat alam. Bagaimanapun ia melekat dan bersatu dengan semua benda atau hal-hal yang memiliki sifat jasmaniah itu. Purusha itu tidak diikat oleh apapun juga. Ia bagaikan setetes embun di atas daun talas atau setetes air di atas daun bunga kembang Padma. Demikian itulah sudah diputuskan di dalam pustaka suci bahwa alam itu berbeda di bawah kekuasaan Purusha. Alam itu adalah milik Purusha. Hubungan keduanya itu bagaikan hubungan antara benda-benda dengan gerakan-gerakan atau perbuatannya. Orang memasuki tempat gelap dengan membawa obor. Demikian juga orang akan mencapai keluhuran budi dengan memanfaatkan cahaya alam yang kita namakan ilmu pengetahuan. Selama benda-benda itu masih memiliki sifat-sifat yang adalah bagaikan sumbu dengan minyak. Selama itu, cahaya alam itu akan memancar. Tetapi cahaya itu akan padam apabila benda dengan sifat-sifatnya itu sudah musnah dan habis. Demikianlah dikatakan bahwa alam itu merupakan wujud nyata, sedangkan Purusha itu sebagai perwujudan yang tidak nyata. Camkanlah hal ini, oh para Brahmana. Ribuan penjelasan sudah diberikan, namun orang yang kurang kecerdasan dan pengertiannya tidak mampu mendapatkan pengetahuan itu. Hanya orang-orang yang tekun dan cerdas saja yang akan berhasil mendapatkan kebahagiaan meskipun ia hanya menerima seperempat bagian saja dari seluruh pengetahuan yang diperlukan. Apapun kegiatan yang dilakukan, haruslah dimengerti maknanya. Orang cerdas dapat memenangkan makna-makna itu dan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak dimengerti maknanya. Demikianlah ia akan mencapai kejayaan tertinggi. Orang yang bepergian tanpa mempelajari jalan yang akan ditempuhnya itu tentu akan menempuh jalan itu dengan penuh dengan keraguan-raguan dan kesulitan. Dan mungkin harus berhadapan dengan kehancuran sebelum mencapai tujuannya. Harus pula disadari bahwa tidak semua perbuatan itu dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Hanya pengetahuan dan pengertian saja yang dapat diandalkan dalam ketangguhannya sebagai teman dalam perjalanan. Kemudian yang sangat berguna pula adalah penelitian terhadap diri sendiri atau introspeksi. Mengenali apa yang baik dan kurang baik pada diri kita sendiri. Maksudnya adalah untuk merencanakan langkah-langkah untuk memajukan rohani kita. Kemajuan orang yang kurang kecerdasannya dan kurang pengetahuan adalah bagaikan orang yang dengan tergesa-gesa menempuh jalan yang panjang tanpa meneliti terlebih dahulu jalan yang akan ditempuhnya itu. Dengan melanjutkan keretanya dengan cepat menempuh jalan yang tidak dikenalinya itu, ia pun tidak tahu pasti apakah tujuan terakhirnya akan tercapai atau tidak. Yang sangat perlu diperhatikan juga adalah bahwa setelah mendapatkan kesadaran ilmu pengetahuan, jangan lagi melakukan langkah mundur dan dipengaruhi oleh jalan pikiran dan kepercayaan orang biasa yang memang harus dibimbing dengan bermacam-macam doktrin dan upacara-upacara yang tercantum di dalam kitab suci. Orang yang sudah berdiri di atas puncak tidak perlu lagi untuk menyusuri jalan yang berada di bawah. Orang yang kurang pengetahuannya akan memacu keretanya dan sungguh ia akan tersiksa karena jalan yang dilalui itu sebenarnya bukan jalan kereta. Orang-orang bijaksana hanya akan menggunakan kereta pada jalan-jalan kereta saja. Setelah jalan itu berubah kondisinya di mana kemegahan kereta tidak ada gunanya lagi. Untuk apa melanjutkan perjalanan dengan kereta? Demikian itulah orang yang sudah memahami makna dan hakikat. Harusnyalah ia dengan tetap mempertahankan kebenaran dan melanjutkan menyelidiki rahasia-rahasia kebenaran itu dengan jalan melakukan yoga. Dengan cara demikian itu, orang bijaksana itu akan terus mendapatkan kemajuan pesat sekali. Pertama-tama memang orang itu baru melakukan kegiatan apabila dipancing dengan harapan-harapan dan pahala-pahala, dan apabila sudah maju selangkah lagi tumbuhlah kesadarannya dan dilakukannya kegiatan-kegiatan tanpa tuntunan untuk mendapatkan pahala.
Akhirnya akan timbul kesadaran tertinggi sebagai hasil usaha melakukan yoga yang seluruhnya dilakukan dengan tidak mengharapkan berkah apapun juga. Keyakinan itu akan tumbuh dengan sendirinya karena kejernihan pikiran dan kebebasan rohani yang sudah terlepas dari segala ikatan. Orang yang terjun ingin mengarungi lautan ganas tanpa menggunakan perahu hanyalah mengandalkan kekuatan tangan dan kaki serta keberanian dan kebodohan. Pasti akan berakhir dengan kehancuran dirinya. Orang bijaksana akan mengarungi lautan luas itu dengan menggunakan perahu yang dilengkapi segala peralatan serta dayung dan kemudian menyeberangi lautan yang bergelombang itu dengan nyaman. Setelah sampai di seberang dan mencapai daratan, perahu itu sudah tidak berfungsi lagi. Karena itu, ia harus tinggalkan betapapun besarnya perasaan kemirikan kita terhadap perahu itu. Hal ini sebenarnya sudah sering dijelaskan, bahkan dengan contoh-contoh pula. Orang yang dicengkeram oleh rasa kemilikannya tentu sangat berat rasanya untuk meninggalkan perahunya. Mungkin ia akan terus menunggui perahunya di tepi pantai itu dan menjadilah ia nelayan yang tidak banyak mengenal tanah daratan. Lingkaran kegiatannya akan terbatas di sekitar pantai saja. Demikianlah pula orang yang merasa berat untuk meningkatkan diri, misalnya untuk meninggalkan kereta yang sebenarnya sudah tidak banyak gunanya lagi. Dengan mempertahankan kereta itu, tentulah orang itu tidak mampu mengarungi lautan. Jadi jelas sudah bahwa tindakan harus disesuaikan dengan tujuan yang dicapai. Bagaimana tindakan dilakukan? Demikian itulah hasil didapatkan. Dia yang samar-samar, tercium baunya samar-samar, dapat dirasakan enak dan tidak enaknya samar-samar. Terasa rabanya dan tidak seluruhnya dapat ditangkap suaranya. Dipikirkan dan dimeditasikan oleh para petapa dengan bantuan pengertian yang mereka miliki adalah dia yang disebut pradhana. Pradhana itu perwujudan abstrak dari alam materi yang terus berkembang menjadi mahat. Selanjutnya, ia berkembang menjadi 5 unsur besar. Kelima unsur besar itu yang kemudian berkembang menjadi alat-alat penginderaan. Dia yang abstrak itulah yang menjadi sumber pokok dan sifat-sifatnya seperti benih. Pada hakikatnya, ia bersifat produktif. Kita pun sudah mengetahui bahwa roh yang maha agung itu mempunyai sifat seperti benih, namun sekaligus ia pun merupakan suatu hasil produksi. Egoisme misalnya adalah juga berfungsi sebagai bibit yang diproduksi secara berulang-ulang. Demikian pula halnya dengan unsur-unsur besar itu, yaitu bibit dan juga hasil produksi. Selanjutnya, objek-objek unsur-unsur besar itu pun mempunyai sifat bibit yang juga merupakan hasil produksi. Ini semua mempunyai sifat cita. Dari kesemuanya itu, ruang mempunyai 1 sifat, angin mempunyai 2 sifat, cahaya 3, air 4, dan tanah yang penuh. Mengandung macam-macam makhluk bergerak dan tidak bergerak mempunyai 5 sifat. Dia itu adalah seorang dewi yang menjadi sumber segala perwujudan dan penuh dengan contoh-contoh yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Bunyi, rasa raba, warna, rasa lidah, dan bau, kesemuanya adalah merupakan sifat tanah dan bau itu sendiri ada bermacam-macam jenisnya. Sebagaimana sudah dikenal bahwa bau itu ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Yang semuanya adalah manis, asam, pedas, merangsang, dan kompak seperti minyak, kering, dan jelas. Demikian bau yang menjadi sifat tanah itu ada 10 jenis. Rasa enak dan tidak enak yang dirasakan dengan lidah pada dasarnya adalah merupakan kelompok rasa yang terdiri dari rasa manis, asam, pedas, pahit, sepat, dan asin. Rasa yang didapat dirasakan dengan lidah itu ada 6 jenis. Warna pada hakikatnya adalah merupakan sifat cahaya. Jenis-jenis warna itu adalah putih, hitam, merah, biru, kuning, juga abu-abu. Benda-benda yang memancarkan cahaya kembali bermacam-macam bentuknya, ada yang pendek, panjang, kecil, besar, segi 4, bulat atau lingkaran. Kedua belas macam ini merupakan sifat cahaya. Sesungguhnya lah bahwa cahaya dan warna itu ada 12 macam yang harus diketahui oleh para Brahmana
yang sudah melakukan pengamatan selama bertahun-tahun untuk mencari kebenaran. Suara dan rasa raba keduanya merupakan sifat angin. Rasa raba itu bermacam-macam jenis halus, kasar, dingin, dan panas, lembut, ringan, keras, berminyak, licin, sakit, serta halus dan lembut. Itulah ke-12 jenis rasa raba yang pada dasarnya merupakan sifat angin. Sedangkan ruang hanya mempunyai satu sifat, dan sifat satu-satunya itu adalah bunyi. Suara atau bunyi itu juga bermacam-macam bentuknya. Beberapa dari antaranya disebut sadaja, rishabha, berupa paduan dengan gandhara, madhagama, juga pancama, kemudian nishada, dan daiwata. Suara-suara itu ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, berupa suara tunggal dan kelompok dan nada yang terpadu. Secara garis besar, suara yang berada di dalam ruang itu ada 10 jenis. Ruang adalah merupakan unsur terutama dari kelima unsur besar disebutkan itu. Kesadaran diri egoisme berada di atasnya. Di atas egoisme terdapat pengertian. Di atas pengertian itulah roh atau atman itu bermukim. Tetapi di atas roh atau atman itu masih ada roh maha agung, maha besar, dan maha kuasa yang sudah umum disebut purusha. Orang yang memahami tingkatan-tingkatan yang mengatur kedukaan. Dan fungsi seluruh makhluk yang mengetahui tata cara dan hukum-hukum perbuatan, serta menyelaraskan diri dengan roh alam semesta, maka ia pun akan menjadi roh yang kekal itu. Karena pikiranlah yang menguasai kelima unsur besar itu, maka ia pula yang mengendalikan dan menyalakan mereka. Pikiran itulah yang menjadi roh bagi kelima unsur besar itu. Di atas pikiran terdapat pengertian yang menguasai pikiran itu dan disebut kshetraja. Roh perorangan atau atman itu mengendarai kereta yang ditarik oleh kuda-kuda gagah dan besar serta memahami kehendak kusirnya. Kereta itu bergerak melaju berkeliling. Alat-alat penginderaan adalah kuda-kuda itu, pikiran sebagai kusir kereta, dan pengertian sebagai tali kekangnya. Itulah kereta Brahman. Orang yang dapat memahami kereta Brahman ini tentu tidak mudah tertipu di tengah-tengah perwujudan-perwujudan yang beraneka ragam itu. Hutan Brahman itu mulai dari yang tidak nampak dan bersifat kekal dan membentang sampai kepada wujud-wujud yang dapat terlihat serta tidak kekal sifatnya. Dia itu diliputi oleh wujud-wujud yang bergerak dan tidak bergerak, yang menerima cahaya terang dari matahari dan bulan dihiasi dengan planet-planet dan bintang-bintang. Di mana-mana terdapat sungai-sungai dan gunung-gunung dengan danau dan lautan yang mempunyai bermacam-macam sifat air. Semuanya itu menjadi penunjang kehidupan semua makhluk. Di dalam hutan itulah kshetranya mengembara. Apapun juga perwujudan di dunia ini yang bergerak dan tidak bergerak, itulah yang semua yang akan musnah terlebih dahulu. Kehancuran jasad-jasad itu kemudian disusul dengan menguranginya zat-zat yang mendorong timbulnya benda-benda nyata itu. Dan disusul dengan menguranginya zat-zat yang mendorong timbulnya benda-benda tidak nyata itu, dan disusul dengan menguranginya kelima unsur besar. Itulah tahap-tahap proses peleburan yang dapat juga diartikan sebagai tingkat keutamaan wujud atau zat-zat yang ada. Dewa-dewa, manusia, gandharwa, pisaca, asura, dan raksasa semuanya itu tumbuh dan berkembang biak di dalam alam, bukan dijadikan oleh perbuatan-perbuatan, dan bukan pula disebabkan oleh penyebab-penyebab lain. Brahman sendiri melalui para Brahmana berulang-ulang telah dan akan terlahir di dunia ini. Dan semua yang terlahir di sini, apabila saatnya sudah tiba akan mengurai kembali bergabung dengan kelima unsur besar yang bagaikan samudra luas, melarutkan segala-galanya yang ada. Unsur-unsur besar itu dapat dikatakan menjadi pokok unsur-unsur yang lain, yang kecil dan yang besar, yang telah menyusun alam ini. Orang yang mampu membebaskan diri dari pengaruh lima unsur besar itu, pastilah akan berhasil mencapai tingkat tertinggi. Prajapati sudah menciptakan segalanya yang ada itu hanya dengan pikiran saja. Demikian juga para rishi,
dapat mencapai alam dewa-dewa dengan bantuan tapa brata yang pada dasarnya meluruskan jalan pikiran menuju cita-cita yang dipikirkannya. Demikian orang yang sudah mencapai kesempurnaan yoga, yang hanya hidup dengan memakan buah-buahan dan umbi-umbian di dalam hutan, akan melihat dengan jelas 3 dunia ini. Pengetahuan tentang tanaman yang dapat digunakan sebagai obat, pengetahuan tentang ramuan obat-obatan itu, dan segala pengetahuan yang lain semuanya itu dapat disusun dengan yoga dan tapa brata. Apapun juga bentuk prestasi yang dicapai, hanya dapat dicapai dengan melalui disiplin tapa brata. Apapun juga yang sukar dicapai, sukar didapatkan, sukar dipelajari, sukar ditaklukkan, sukar dilalui, semuanya itu hanya bisa diatasi dengan tapa brata. Karena sesungguhnya kekuatan tapa itu tidak bisa dibendung. Pemabuk, orang berdosa karena telah membunuh Brahmana, membunuh janin. Orang yang mengotori tempat gurunya dapat dibersihkan dari dosa-dosanya dengan melakukan tapa brata yang sesuai. Manusia, pitri, dewa-dewa, hewan kurban, binatang buas, burung-burung bahkan semua makhluk lain akan mencapai tujuan masing-masing dengan berhasil apabila mereka melakukan tapa brata yang disesuaikan dengan tingkat kesadaran masing-masing. Adalah dengan tapa brata para dewa yang mempunyai kesaktian hebat itu berhasil menduduki alam surga. Orang yang rajin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak didasari oleh keinginan untuk mendapatkan pahala, tidak bersifat kakuan, akan menghadap kepada Prajapati. Orang berbudi luhur yang tidak dikuasai oleh nafsu kemilikan terbebas dari kakuan dan dengan pemusatan pikiran menurut jalan yoga akan mencapai alam-alam yang lebih tinggi. Orang-orang yang memahami dengan baik dirinya sendiri dan mencapai suatu tingkat dalam yoga selalu gembira, maka ia akan terserap ke alam tanpa wujud yang penuh dengan kebahagiaan. Orang yang tidak bersifat kakuan dan terlahir kembali setelah mencapai pengertian yang mendalam hal yoga, maka ia akan mencapai alam yang tertinggi yang diperuntukkan bagi dia yang maha tinggi. Karena terlahir dari dia yang tanpa wujud, maka ia akan kembali ke alam tanpa wujud itu. Terbebaslah ia dari sifat kegelapan dan nafsu dan hanya mempunyai sifat kebaikan, terbebas dari segala dosa dan mampu menciptakan apa saja. Orang itulah yang dinamakan kshetraja. Orang yang mengetahui dia itu dengan sendirinya mengetahui pula Weda-Weda. Orang yang setiap hari membaca Weda belum berarti bahwa ia sudah memahami Weda-Weda. Akan tetapi orang yang mengetahui kshetraja sudah dapat dipastikan memahami Pulau Weda itu meskipun ia tidak pernah membacanya barang sekalipun. Setelah mencapai pengetahuan tertinggi dan sejati dengan jalan mengendalikan dan memusatkan pikiran, pertapa itu harus duduk dengan tenang dan mengatur semua gerakan dengan mengendalikan diri. Pada tingkatan yang tinggi seperti itu, maka kepada apapun juga pikiran itu dipusatkan, seperti itulah orang itu jadinya. Inilah suatu rahasia yang kekal. Apapun juga yang bertitik pangkal dari dia yang tanpa wujud dan berakhir pada benda-benda berwujud, maka dikatakanlah bahwa yaitu diliputi oleh sifat-sifat kebodohan. Dapatkah kalian, hai para Brahmana, memahami adanya suatu set yang terbebas dari sifat-sifat atau wujud? Aksara 2 suku adalah mritu yang berarti kematian. Aksara 3 suku adalah Brahman yang kekal. Perasaan kemilikan adalah kematian dan kebalikan dari perasaan kemilikan adalah kekekalan. Ada beberapa orang yang karena pengertiannya kurang mantap menyatakan bahwa kegiatan atau banyak berbuat itu adalah yang paling utama. Tetapi orang bijaksana sejak zaman dahulu kala tidak pernah terlalu tinggi dalam memberikan penilaian terhadap segala kegiatan itu. Adalah kegiatan jasmania yang menghasilkan kelahiran makhluk-makhluk di dunia ini yang disusun oleh 16 prinsip itu, yaitu 5 unsur besar, 4 alat-alat pengetahuan dengan pikiran, dan 4 alat-alat untuk bertindak. Sedangkan purusa diliputi oleh pengetahuan dan roh diliputi oleh egoisme. Pengetahuan inilah yang dipandang paling utama bagi mereka yang selalu meminum amrita.
Orang yang sebelum makan mempersembahkan terlebih dahulu makanan dan minuman itu kepada dewa-dewa. Para tamu dan pitri dikatakan peminum amrita. Orang yang pengertian dan penglihatannya terbentang sampai ke alam lain, tidak terikat oleh tindakan atau kegiatan. Purusha itu penuh dengan pengetahuan, bukan dipenuhi dengan tindakan. Orang yang sudah memahami dia itu tidak akan mengalami kematian lagi, tidak dapat dilukai, tidak dapat dihancurkan. Dan dia pun tidak dapat dipikirkan, kekal tak termusnahkan. Dia itulah roh yang bebas berdiri sendiri, terkendali dan merasuk ke dalam dan juga segala-galanya. Orang yang memahami bahwa sedemikian itulah sifat roh yaitu tidak teratasi, tidak diciptakan, tidak bisa dipotong, tidak tertaklukkan, tidak bisa dipahami meski oleh para dewa sekalipun. Maka ia akan menjadi serupa dengan dia yang memiliki sifat-sifat itu dan menjadi kekal karenanya. Dengan menghapuskan segala kenangan mempertahankan roh di dalam roh, ia akan memahami Brahman yang maha hebat itu. Dia yang terbesar, tidak ada yang lain yang lebih besar lagi. Setelah memahami dengan jelas, orang itu akan berhasil mencapai ketentraman abadi. Suatu ketentraman bagaikan di alam mimpi yang sungguh merasuk pikiran dan perasaan sehingga semua yang lain yang berada di luar itu menjadi tidak nyata. Itulah yang menjadi cita-cita bagi orang yang berusaha membebaskan diri. Dan pengabdian ilmu pengetahuan sejati. Mereka melihat semua gerakan yang terlahir dari suatu perkembangan, tak terputus, mengetahui apa yang dahulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Itulah yang menjadi tujuan mereka semua. Tidak ingin lagi mengikatkan diri kepada dunia. Itulah kegunaan yang kekal yang akan dicapai oleh para pengabdi ilmu pengetahuan sejati. Itu pula yang menjadi cita-cita tak tercela yang ingin dicapai oleh mereka yang memandang dirinya sederajat dengan semua makhluk, terbebas dari segala bentuk pengikatan, tidak mengharapkan apapun, juga memandang segala-galanya dengan sinar kasih sayang yang sama. Demikianlah, oh para risi, aku sudah menjelaskan semuanya. Sejak saat ini, bertindaklah sesuai dengan ajaran-ajaranku ini, sehingga segera kalian mencapai keberhasilan mutlak itu. Setelah menerima ajaran-ajaran itu, para risi yang telah menghadap yang maha tinggi itu, bertambah-tambah semangatnya melaksanakan latihan-latihan yoga, serta menambah pengetahuan dan kesadaran mereka, sehingga akhirnya mencapai segala yang dicita-citakan mereka. Itulah sebabnya, oh Arjuna, berbuatlah sesuai dengan apa yang sudah diajarkan itu. Arjuna lalu bertanya, siapakah sebenarnya Brahman itu, oh Krishna? Dan siapakah murid yang menghadapnya itu? Apabila diperkenankan, beritahulah hamba. Wasudewa menjawab, ketahuilah, oh Arjuna, bahwa aku sendirilah guru itu, dan pikiranku sendiri yang menjadi muridnya. Karena kasih sayangku kepadamu, oh Arjuna, maka kuungkapkan rahasia ini yang belum pernah didengarkan oleh orang lain sebelumnya. Apabila Adinda sayang dan menghormati diriku ini, lakukanlah apa yang telah kuajarkan itu. Apabila semuanya itu sudah dilakukan dengan sebagaimana mestinya, pastilah Adinda akan terbebas dari segala bentuk dosa dan mencapai kebebasan mutlak itu. Dahulu pada waktu pertempuran akan berlangsung. Pelajaran ini pula yang telah kuucapkan kepadamu. Pusatkanlah perhatian Adinda kepada ajaran-ajaran itu. Dan sekarang izinkan aku berangkat menemui ayahku yang sudah terlalu lama aku tinggalkan. Baiklah guru junjunganku yang mulia, hari ini juga kita kembali ke Hastinapura menghadap Kakanda Raja Yudhistira untuk mengabarkan bahwa Kakanda akan kembali ke Dwaraka. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Jangan lupa subscribe di channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengetahui wiracarita selanjutnya. Saudara juga bisa mengklik link deskripsi di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton atau mendengarkan kisah wiracarita Aswamedha Parwa ini.